Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jaddatihi wa ahli baitihi kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ثم إلى حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والقربة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع من سيدنا من يمينها إلى شمالها وإلى أرواحنا يا الله. سبحان الله كل شيء. عبد الله بن مسلم yang mana asal-asal dari masal ya di atas tapi untuk langsung mendapat mesin sunnah mu'min wa silsilatihim. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para muslimin wal muslimat dan ya Allah yakum jamaah pengajian subuh hari Minggu pagi di Masjid Jami' Al-Muqaddim dan ya Allah yakum. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk bisa membuka lembaran-lembaran ayat-ayat Allah yang dijawantahkan, yang direalisasikan dengan membuka kitab-kitab kaul-kaul para ulama sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita. Allah senantiasa selalu terus membimbing kita dan memberikan kekuatan iman Islam, diberikan kekuatan zahir batin untuk bisa terus memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah SAW melalui para ulama-ulama. Karena kalau bertemu dengan kanjeng Nabi, bertemu dengan Rasulullah berarti ada, tapi ada para ulama-ulama dengan karya-karyanya, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu.
mudah-mudahan semua para wali-wali Allah, para penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong-penolong ajaran Allah dalam menyebarkan ajaran-ajaran Allah, kedamaian di muka bumi ini yang sudah wafat, mudah-mudahan insyaallah ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala ilmunya dimanfaatkan oleh Allah. Kita pun mudah-mudahan jadi murid-murid dari para ulama tersebut ya. Mudah-mudahan juga kita dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena para ulama teh warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Para ulama teh para pewaris nabi. Ayo kita pegang teguh, ayo kita ikuti apa yang sudah didahulukan oleh para ulama sebagai kepanjangan tangan dari Rasulullah, utusan-utusan Allah. Kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum yang saya hormati dan Allah muliakan. Kita melanjutkan kembali bahasan kita. Kemarin kita membahas tentang bagian yang pertama dari murtad itu ya. Ada murtad i'tiqadi, banyak orang murtad i'tiqadi dengan ditutup dari pembahasan beliau Syekh Taufik pengarang mu'alim kitab Sulatul Taufik itu yang terakhirnya adalah au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk murtad i'tiqadi itu, yang termasuk murtad i'tiqad keyakinan. Murtad dalam keyakinan itu adalah membolehkan, mengiyahkan, mengakui ada lagi nabi nubuah setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjut kepada murtad yang kedua. Wal qismusani, bismillahirrahmanirrahim. Wal qismusani, dan bagian yang kedua, al-af'alu, berbentuk perbuatan, kasujudin, seperti sujud, lisonamin, terhadap berhala, au syamsin, atau matahari, au makhlukin akharin, atau makhluk-makhluk yang lainnya. Wal qismus salisu, dan bagian yang ketiga, al-aqwal, yaitu murtad berupa ucapan-ucapan. Wahia, dan ucapan-ucapan itu katsiratun jiddan, banyak sekali, la tanhasiru, tidak terhitung, tidak bisa teringkas. Minha, diantaranya, ayyakula, berbicara seseorang li muslimin, terhadap seorang muslim, ya kafir, wahai kafir, au ya Yahudi, atau wahai Yahudi, au Nasrani, wahai Nasrani, au ya imadin, atau wahai yang tidak memiliki agama, muridan, bermaksud annalladzi alaihi mukhatab, sesungguhnya yang diajak bicara itu minadini, yang memiliki agama, kufur, au yahudiyah, atau Yahudi, au nasraniyah, atau Nasrani, au laisa bidinin, atau tidak memiliki agama. Wakasukhriyatun, dan seperti menghinakan, bismin, dengan nama, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala, au wa'dihi, atau janji-janjinya Allah, au wa'idihi, atau ancaman-ancaman Allah, mimman,
dari orang, mimman la yakhfa dari yang tidak diragukan lagi, alaihi terhadap itu, nisbatu dzalik nisbatnya hal itu, ilaihi subhanahu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyakula dan seperti berbicara, lau amaroni Allahu bikada seandainya Allah menyuruh saya seperti ini, lam af'al saya tidak akan mengerjakannya. Au lau sorot atau seandainya jadi al-kiblatu kiblat fi jihati kada di jihad tertentu atau di jihad itu, ma sholaitu saya tidak akan sholat ilaiha ke kiblat itu. Au lau a'tani Allahu jannah seandainya Allah memberiku surga, ma dakhaltuha saya tidak akan memasukinya, mustakhifan meremehkan, au mudhiran atau mudhahirkan, lil ainadi terhadap angas ya. Ini apa di situ angas? Menentang, lil ainadi terhadap penentangan, bil kulli di dalam seluruhnya. Satu lagi, wa ka'ayyakula dan seperti berbicara, lau akhadhani Allah seandainya Allah menyiksaku, bitarki sholat oleh sebab meninggalkan sholat, ma'ana fihi karena saya, fihi di dalam hal itu, minal marodi karena sakit, zalamani maka Allah telah menzalim kepadaku. Iya, telah menzalim. Sampai situ saja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kepada murtad yang kedua. Murtad yang kedua itu murtad secara wakis musani, dan bagian yang kedua, murtad yang bagian kedua, aimin aqsamir riddati salasah, yaitu bagian dari murtad yang tiga itu ya, al-af'al, yaitu murtad berupa perbuatan, keluar dari agama Islam tapi berupa perbuatan yang disebabkan karena perbuatan. Kalau yang tadi mah yang pertama karena itikad, keyakinan akan berhubungannya dengan hati, tapi ini mah dengan perbuatan. Di sini sedikit dan ringkas. Apa itu? Contohnya di sini. Contoh yang berbentuk murtad berupa perbuatan, kasujudi lisonam, seperti sujud terhadap berhala. Sujud terhadap berhala. Apa berhala di sini? Yuqalu huwa al-wasan. Jadi berhala ya, patekong ya, orang muslim, orang muslimah membiarkan, ini mah orang muslim tapi perbuatannya nyembah berhala, nyembah patekong. Bahasa Jawa tepekong. Iya patung gitu ya, menyembah patung. Menyembah patung. Pak Haji, nama sekarang patung agak ada, tapi menyembah yang lainnya selain daripada patung. Nanti ada di bawah ya.
Itu yang pertama ya. Contohnya dicontohkan oleh Syekh Thohir itu adalah nyembah patung. Patung-patung zaman jahiliyah mah tidak ada. Zaman dulu ya, zaman kanjeng Nabi di Ka'bah kan sampai berapa ratus? 360. Ada yang dinamakan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu ya nama-nama. Dan setiap kaum zaman sebelum kanjeng Nabi juga punya patung-patung. Ada Yaguth, Ya'uq gitu ya. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan. Nah, menyembah patung paikong yang kita buat atau yang dibuat ya itu kufur, murtad keluar dari agama Islam. Au syamsin atau matahari, menyembah matahari. Kita agama Sinto. Jadi ada salah satu agama yang agama non-muslim yang menyembahnya matahari. Tapi di sini sebagai contoh saja. Artinya misalnya, hanya menyembah matahari saja Pak Agus. Kalau menyembah bulan jadi enggak menyembah bulan gitu ya. Nyembah matahari, seseorang yang menyembah matahari maka itu murtad. Nah, kenapa bisa seperti itu ya barangkali karena pemikirannya kan matahari kan hebat itunya dunia gitu ya. Yang bisa menjadikan itu kehidupan sehingga disembah. Orang yang menyembah matahari yang tadinya muslim maka murtad, keluar dari agama Islam. Au makhlukin akhar atau makhluk yang lainnya yang jelas menyembah makhluk. Tadi di sini kan ada berhala matahari, jadi menyembah bulan juga sama. Apalagi barangkali kalau tapekong berhala zaman dulu mah ya berhalanya jelas ya bapak-bapak ibu-ibu. Barangkali berhala sekarang akan pindah ya berhalanya. Berhala apa itu? Nah itu patung teh yang diam, yang la yadur wala yanfa, yang tidak ada madarat, tidak ada manfaat. Sekarang bagaimana dengan kondisi zaman sekarang teh zaman Gen Z, zaman milenial, zaman modern sekarang ini ya, berarti patungnya bisa jadi patung-patung yang berubah ya, dari patungnya yang patung jahiliyah sekarangnya patung-patung modern. Penyembahan dari penyembahan klasik dengan penyembahan modern ya, apa ya? Penyembahan modern juga bisa menyebabkan seseorang artinya menyembah, menyembah apa sih? Menghambakan diri, memutuskan, mentotalkan diri untuk menyembah, untuk menghamba kepada selain daripada Allah SWT. Gitu ya. Zaman modern ya banyak modern bisa menyembah. Sekarang mah kayaknya zamannya zaman apa nih? Zaman HP ya sekarang mah ya. Dunia maya, dunia apa Pak? Dunia HP, dunia Android. Iya, dunia kemegahan, hedonis ya Pak ya. Menyembah hedonis. Ya gitu. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan yang sudah kita ketahui supaya kita tidak termasuk pada murtad af'ali tadi ya. Dan selanjutnya adalah waqismus salis. Nah itu bukan cuman sebetulnya mendalam sekali ya tentang murtad af'ali, itu murtad berbentuk perbuatan itu dalam sekali. Dan yang selanjutnya adalah waqismus salis, bagian yang ketiga dari murtad itu adalah al-aqwal. Murtad berupa ucapan. Kalau tadi mah berupa perbuatan sedikit sih tapi dalam ya. Perbuatan. Sekarang mah murtad berupa ucapan-ucapan. Wahia katsiratun jiddan, dan murtad yang berupa ucapan itu ucapan-ucapan yang
menyebabkan seseorang murtad itu banyak sekali, kata mu'alif ya, kata pengarang kitab ini. La tanhasiru, tidak teringkas, tidak bisa terhitung. Minha, diantaranya ayyaqula li muslimin, berbicara kepada seorang muslim begini, ya kafir, au ya Yahudi, au Nasrani, au ya adimani. Di antara salah satu yang bisa menyebabkan seseorang murtad secara ucapan, berupa ucapan itu adalah ngomong, bilang, berkata kepada seseorang yang muslim, wahai kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, au ya adimadin. Di sini ada adimadin ya. Adimadin itu wahai ateis yang tidak memiliki agama, wahai orang yang tidak memiliki agama, ngomong kepada seseorang, kepada saudaranya yang muslim. Orang yang ngomong itu murtad, tidak boleh sembarangan. Dan itu pengapunten barangkali oleh anak-anak atau itu gitu ya. Hai Kristen, hai Hindu, hai Buddha. Tapi ke temannya muslim itu saya sudah nggak boleh bilang begitu, nggak boleh bilang begitu. Itu ya, berhati-hati karena barangkali jadi kebiasaan. Guyon tapi jadi kebiasaan gitu. Padahal memang dia tidak sholat, Pak Haji kan dia tidak sholat. Misalkan teman-teman kan dia ngajak sholat ya Pak ya, angkes ya ngajak sholat. Sholat. Dia diam aja, dasar Kristen. Nah misalkan begitu, nggak boleh, biarkan saja. Itu ya, kita mah hanya mengajak saja kan ya. Mas harus berbugi sama kita ya. Itu ya, seseorang yang bilang, yang ngomong, yang berkata kepada saudaranya, kepada seseorang yang muslim, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai ateis yang tidak memiliki agama, maka itu adalah murtad. Muridan annalladzi alaihi mukhatab minad dini kufrun, dengan maksud juga bahwa yang diajak bicara tadi atau yang diomongi sama kita itu adalah yang memiliki agama, tapi kufur gitu ya. Au Yahudiyah, atau Yahudi, au Nasraniyah, atau Nasrani, au laisat din, atau yang tidak memiliki agama. Bermaksud memang dia itu kepada dia itu, kalau tadi mah dia memang muslimnya, dan bermaksud dia itu tidak memiliki agama begitu ya, atau tidak orang Yahudi atau orang Nasrani gitu. Padahal dia itu orang muslim ya, KTP-nya orang muslim, yang diajak bicara oleh kita itu, yang dituduh oleh kita itu adalah orang-orang muslim. Fenomenanya zaman sekarang yaitu kita tidak boleh gampang mengkafirkan, tidak boleh takfiri, sedikit mengkafirkan, sedikit mengkafirkan. Wah, kafir. Padahal yang notabene kafir dan muslim itu penilaiannya Allah SWT. Oh Pak Haji, begini ada mu'alif pengarang kitab ini menjelaskan ya. Ini dia menjelaskan ini jadi kafir berarti artinya dia menjelaskan aja. Itu ya, sebagai benteng supaya kita akhlaknya bagus, supaya kita tidak terjerumus begitu. Yang penilaian hakiki kafir dan tidak Allah Subhanahu wa taala ya. Ini teh dalam rangka akhlak kita dituntut untuk baik, enggak boleh sembarangan ngomong, karena ngomong yang sembarangan ya bisa murtad. Itu ya. Jadi ngomong kepada seseorang yang muslim, wahai kafir, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai ateis yang tidak memiliki agama, dan bermaksud kepada dia itu dianya memang misalnya tidak memiliki agama, dia tidak diakui oleh yang ngomongnya keberagamaannya, tidak diakui. Itu ya. Orang yang nuduh punya itu ya, makanya nggak boleh nuduh itu. Biarkan soal keberagamaan adalah antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala.
kecuali memang dia jelas kayak nama KTP-nya ya. Kalau jelasnya KTP-nya, tapi kan tidak etis juga kan. Tidak boleh lah sebagai sumpah, sebagai sosial, sebagai tata cara bersosial dengan teman kita, walaupun misalkan pengapunten teman kita orang non muslim kan nggak etis juga ngomong. Gitu nggak boleh ya. Selanjutnya adalah wakas sukhriyati bismin min asma'i ta'ala. Selanjutnya yang merupakan murtad qauli, murtad berupa ucapan itu adalah menghinakan guyon atau guyonan ya, bismin min asma'i ta'ala, di antara nama-nama Allah Ta'ala. Asma Allah atau disebut dengan Asmaul Husna ya. Nama-nama Allah yang baik yang ada 99 yang ada di Al-Quran. Padahal selain dari itu banyak asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab tafsir Hamami, tafsir Yasin, karena Syekh Hamami lebih dari hampir 3.000 dijelaskan. Ya. Ini ngejek, ngahina, menghinakan, istihza, guyonan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya Gusti Allah kan Maha Adil ya. Al-Adil, Gusti Allah itu Maha Adil. Gusti Allah paling adil. Kita kenen padahal kenen. Ngomong kepada Gusti Allah, kepada nama-nama Gusti Allah, Allah tidak bersifat adil. Guyonan. Ternyata kita yang atau memang misalkan hukum gitu ya, yang seharusnya yang berhubungan hukumnya itu dengan hukum yang ada di negeri kita. Allah iya, jadi itunya ke Gusti Allah misalkan. Apa kena? Bukan nyerempet-nyerempetnya, itunya malah ke Gusti Allah. Allah tega adil ya, ini bangsa Indonesia yang sebegini hebatnya, kemahannya apa? Tanahnya subur begini gitu ya. Seperti itulah. Jadi menghinakan guyonan terhadap nama dari nama-nama Allah yang bagus, Asmaul Husna gitu. Au wa'dihi atau janji Gusti Allah Subhanahu wa taala al-jannah awis sawab. Atau ngejek menghinakan istihza guyoni tentang janji-janji Gusti Allah Subhanahu wa taala. Surga ataupun neraka, janji Allah kan kalau orang yang baik, orang yang taat nanti akan dapat surga, orang yang maksiat akan dapat neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mah ngejek gitu, menghina. Sudah kata apa cara kita itu ya tidak boleh ngomong walaupun guyonan. Orang-orang modern kan karena guyonannya kayak gitu ya, dengan sembarangannya ngomong tadi emang saudara kayak kocayan, bahasa Sundanya begitu, bahasa Jawa itu apa ya, tak lah, aduh ya Allah nggak boleh ya, murtad ngecek kepada janji-janji Allah. Awa'idihi atau ancaman-ancaman Gusti Allah Subhanahu wa taala, diancam ancaman Gusti Allah. Kan ada wa'dun ya, ada janji, ada wa'id, ancaman-ancaman Gusti Allah. Ada neraka, binar, wal iqab, tentang neraka dan iqab. Nah, kalau tadi mah wa'dun mah janji berupa kebaikan ya, janji Allah tentang surga dan pahala. Kalau wa'id itu adalah tentang ancaman Gusti Allah. Jadi Gusti Allah kan ada dua itunya tuh ya. Ada reward punishment, bahasa kita namanya gitu ya Pak ya. Jadi ini mah pendekatan dari Allah agar kita taat bagi orang-orang. Padahal bagi orang-orang yang sudah hebat tingkat tinggi makan itu jika surga dan neraka tak pernah ada, tapi tetap ikhlas ibadah. Jadi ibadah bukan takut karena surga, bukan takut karena neraka, bukan ingin surga, tapi ibadah sebagai kebutuhan, sebagai ya memang kita harus ibadah gitu.
Itu ya. Nah, bagi tingkatan-tingkatan yang nomor 2 mah ada apa Pak tadi teh? Ada reward dan punishment. Rewardnya bagus dapat piala. Kalau gak bagus, kalau nilainya jelek, nilainya jeblok, tidak naik kelas. Begitu. Tidak naik kelasnya ya di neraka. Itu ya. Seseorang yang mengejek, menghina, istihza, guyonan dengan janji-janji Allah dan dengan pengancam Allah dengan surga dan pahala, atau ejek dengan neraka, dengan bahasan-bahasan neraka dan siksaan, itu adalah murtad. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dalik. Padahal hal-hal tersebut adalah yang tidak diragukan lagi itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal tentang janji Allah tentang surga dan pahala, pengancam Allah tentang neraka dan siksaan itu sudah jelas pada tidak ragu lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai reward dan punishment. Selanjutnya wa ka'ayyakula lau amaroni Allah bikad lam af'alhu. Atau ngomong kayak gini nih, lau amaroni Allah, seandainya Allah memerintahkan kepadaku bikada untuk melakukan ini, lam af'alhu, saya tidak akan mengerjakan. Kalau Allah nyuruh begini kepada saya mah tidak akan mengerjakan. Ya artinya kan berarti menolak perintah Allah. Ya. Padahal ngalamun sekiranya ngalamun mengandaikan sesuatu yang penolakan terhadap Allah, maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, padahal baru ngalamun, murtad. Tak boleh umpan lamun, tak boleh undai andai yang seperti itu. Seandainya Allah nyuruh begini lah, wah beli kita mah beli harapan kerjakan. Nah berarti kan maksiat pada Allah, murtad, boleh begitu. Barangkali guyonan tadi gitu ya, atau tidak tahu ngomong kayak gitu berupa ucapan. Yang sudah tahu makanya harus dijaga. Au lau sorotil kiblat fi jihati kada masolaitu ilaiha. Atau ngomong begini, seandainya kiblat itu pindah ke sini, gitu ya, saya tidak akan itu kiblat itu ya. Seandainya kiblat itu pindah di jihati kada, di jihad ini, masalah itu saya tidak akan pindah ke kiblat, gitu ya. Padahal misalkan yang nyuruhnya Allah kan, nyuruh pindah kiblat kan Allah, karena kan pernah pindah ya, kiblat itu pernah pindah ya. Sekarang maka ke Ka'bah, dulu makan ke Baitul Maqdis. Nah, barangkali ada goyonan-goyonan seperti ucapan-ucapan seperti itu, maka murtad. Kemudian lau atani Allahul jannah ma dakhaltuha. Seandainya Allah memberiku surga, saya tidak akan memasukinya. Allah nemen pisan ya. Misalkan ini artinya perkataan itu mustakhifan, ngecek, gampang-gampang, meringankan, au mudhiron lil inad, atau menyatakan terhadap pertentangan bil kulli, di dalam semuanya. Itu seseorang yang ngomong, seandainya kalau Allah masih surga kepada saya, apa saya boleh? Maaf, itu ya, saya tidak akan masuk. Alhamdulillah, subhanallah, min dzalik. Mudhiron lil inad wa mustakhifan, ngenteng-ngenteng kepada Gusti Allah, ngenteng-ngenteng teh ngagampangkeun ya, ngecek, ngahina, au mudhiron lil inad, atau mendahirkan terhadap pertentangannya, nentang kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ngomong seperti itu adalah murtad qauli, murtad berupa perbuatan. Sampai situ ya harus ya? Belum ya? Ada lagi? Masih ada ya? Wa ka'ayyakuna law akhadhani Allah bi tarki shalat ma ana fihi minal marad zalamani. Sampai situ.
Atau sekarang mah ngomong gini, kalau Allah menyiksaku ya, kalau Allah menyiksaku nih, lau akhadani Allah bitarki sholat, karena sebab saya itu meninggalkan sholat dan karena saya itu sakit, sehingga kalau Allah menyiksa saya karena saya itu sakit dan meninggalkan sholat gitu ya, maka Allah telah mendolimiku, Allah telah beraniaya kepadaku gitu, karena sakit meninggalkan sholat gitu. Ngomong ya ke Gusti Allah, Allah menganiaya saya. Kalau Allah nyiksa saya itu berarti Allah mendolim kepada saya. Orang yang ngomong seperti itu paham ya ini sebenarnya? Kalau Allah nyiksa saya karena saya meninggalkan sholat padahal saya teh sakit gitu, maka Allah teh dolim terhadap saya, aniaya terhadap saya. Orang yang ngomong kepada Allah begitu ya gak boleh lah, gak boleh bilang Allah sudah beraniaya kepada saya, Allah menganiaya diriku, gak boleh ya gitu. Gak boleh bilang yang jelek, gak boleh suul adab, suul khuluq, jelek budi pekerti pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan itu murtad, keluar dari agama Islam. Itu barangkali ibu bapak jamaah Masjid Jami Al-Muhtadin yang bisa saya sampaikan. Sampai situ dulu, ini banyak sampai berapa ya, sampai banyak pembahasannya, karena kata mu'alif, kata pengarang kitab ini juga, murtad yang berupa perbuatan kasiratun jiddan, banyak sekali ya. Barangkali tidak tahu kan, sekarang sudah tahu, supaya kitanya hati-hati, jaga lidah, jaga lisan. Ternyata dengan mengucapkan seperti itu teh murtad, keluar dari agama Islam. Pak Haji tidak tahu, dah saya kalau tidak tahu masih dimaku, tapi harus nyari tahu. Jangan sampai jadi kebiasaan, kalau tidak tahu terus supaya tidak tahu karena tidak mencari ilmu. Padahal ucapan-ucapan itu teh membuat seseorang murtad, ya berarti kitanya juga dosa. Orang yang bodoh, bodoh nama kan disebutnya dalam bahasa Sunda mah Ustaz, bodoh katotoloyo ya. Sudah bodoh, sudah tidak tahu, tapi tidak pernah nanya, tidak pernah mencari tahu gitu ya. Rajulun layadri walayadri, bodoh katotoloyo, sudah wisma bodoh tapi beli gelem ngaji, beli gelem berusaha, padahal ucapannya tidak dijaga, tidak dijaga. Oh iya, orang bodoh kan mana bisa menjaga. Gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kita sudah tahu ini sebagai akhlak pada Allah dan sebagai jalan perjalanan kita menuju tauhid kepada Allah, menuju cintanya Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga itikad kita, perbuatan kita, ucapan kita betul-betul dijaga dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tiga kan kuncinya itu ya, itikad, ucapan, perbuatan. Itu kalau semuanya sudah baik, insya Allah baik. Dan itu orang yang beriman ya, orang yang beriman kan yang tiga ya, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang mentasdikkan, membenarkan, menjujurkan, meyakinkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan melakukan dengan segala anggota badan kita. Kata kuncinya itu da iman teh eta ya. Bisa menjaga yang tiga itu, bisa jaga hati, jaga itikad, jaga ucapan, jaga perbuatan, aman, muslim namanya. Man salimal muslim min yadihi ya walisanihi, itu dari tangannya dan dari lidahnya. Orang yang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan teman-temannya yang lain, saudara-saudaranya yang lain dengan lidahnya, dari lidahnya dan dari tangannya ya. Tangannya bisa menyelamatkan orang lain, tangannya bisa mendamaikan orang lain.